Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada perkuliahan kali ini kita akan membahas mengenai tafsir dari surah Al-Qadar. Saya share screen dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qadar. Makkiyatun wa hiya khamsu ayatin. Jadi ini termasuk surah Makkiyah. Ya, kemudian jumlah ayatnya berjumlah 5 ayat. Kita lihat pertama tasmiyatuha, mengenai penamaan surah tersebut. Sumiyat surat al-qadari ay al-uzmah wasyaraf tasmiyatun laha bisifatin lailatul qadari alladhi anzalallahu fiha al-qur'ana wa qala subhanahu inna anzalnahu fi lailatul qadari ay fi lailatin azimatil qadari wasyaraf. Nah, jadi penamaan dari surah ini dinamakan surah Al-Qadar yang berarti Al-Uzma atau keagungan. Kemudian Asyaraf, kemuliaan. Nah, dengan sifat Lailatul Qadar, pada malam itu Allah menurunkan Al-Quran. Jadi Allah menurunkan Al-Quran, kemudian turunlah firman-Nya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ai lailatun azimatil qadar. Artinya malam atau yang dimaksud adalah malam yang sangat agung dan mulia. Kemudian munasabatuha lima qablaha. Nah, hubungan atau kesesuaian surah ini dengan surah sebelumnya. Amarallahu ta'ala fi suratil alaqi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi qiraatil qur'ani bismi rabbihil ladzi khalaq wasmul ladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Summa abana fi hadhihi surati az-zaman al-bada'i fi nuzulil Qur'ani wa huwa Lailatul Qadri dzatu syarafi war rafi'i wal qadari al-'ali bisababi nuzulil Qur'ana fiha. Nah, jadi ketika kita melihat kesesuaian surah ini dengan surah sebelumnya, ya kalau kita lihat dalam surah Al-Alaq, Allah memerintahkan Nabi untuk membaca Al-Qur'an dengan nama Tuhan. Ya, artinya apa? Memulai segala aktivitas. Ya, itu salah satu bentuk penafsirannya. Nah, artinya ketika dimulai dengan nama Tuhan, nah artinya yang telah menciptakan dan dengan nama zat yang telah mengajarkan manusia mengenai hal yang belum dia ketahui. Nah, sedangkan dalam surah ini Allah menjelaskan waktu permulaan turunnya Al-Quran. Jadi memang ada sinkronisasi. Jadi sebelumnya dalam surah itu Allah memulainya dengan perintah ya untuk membaca. Tetapi di surah ini Al-Quran itu dijelaskan bagaimana prosesi turunnya. Ya, kalau di surah Al-Alaq itu memang sudah diturunkan dan memang sudah ada perintah untuk membacanya. Nah, tapi kalau di surah ini ya barulah Allah menerangkan bagaimana proses turunnya. Yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar yang merupakan malam yang penuh kemuliaan dan keistimewaan. Kenapa? Karena Al-Quran turun pada malam tersebut. Nah, kemudian mashtamalat alaihi surah. Tahaddasat hadhihi surati
al-makkiyati ala tarikhi bada'a nuzulil Qur'anil Karim. Bada'a nuzulil Qur'anil Karim wa an fadli lailatul qadri ala sairil ayyami wal layali wasyuhuri. Nah, kalau berbicara persoalan kandungan surah ini, maka kita lihat surah ini apa? Surah Makkiyah ini berbicara tentang sejarah awal turunnya Al-Qur'an dan juga mengenai keutamaan malam Lailatul Qadar yang dibandingkan hari, malam, dan bulan selainnya. Nah, oleh karena itu para malaikat termasuk Jibril turun ke muka bumi dengan membawa berbagai macam cahaya, keutamaan, kemudian keberkahan. Ya, linuzulil malaikati wa Jibrila fiha bi anwari. Jadi cahaya yang apa diturunkan, wal afdali, kemudian keutamaan, wal barakati, keberkahan, wal khairati, dan kebaikan-kebaikan, ala ibadillahi al-mu'minina sholihin, yang akan diberikan kepada orang mukmin dan orang-orang yang soleh. Ya, jadi dinamakan Lailatul Qadar ini karena memang malaikat menurunkan ya beberapa keutamaan. Apa? Salah satu keutamaan malam ini disebut dengan malam yang mulia karena malaikat turun termasuk Jibril. Ya, timbul sebuah pertanyaan. Nah, banyak yang memberikan sebuah kritikan bahwa ketika Nabiullah Muhammad SAW sudah tidak ada, berarti secara otomatis malaikat Jibril juga itu menjadi salah satu orang yang sudah pensiun dari tugasnya. Nah, ada yang memahami bahwa pensiunnya itu karena tidak menurunkan wahyu lagi. Itu karena memang Nabiullah Muhammad sudah tidak ada lagi. Tetapi secara tugas atau penugasan itu masih berlaku secara terus-menerus. Nah, hal ini bisa kita pahami dari penafsiran Al-Qur'an, tanazzalul malaikah. Ya, kata tanazzalu itu kan fi'il mudhari. Artinya apa? Artinya ketika berbicara mengenai fi'il mudhari, berarti kata kerja itu bisa berlaku sekarang dan termasuk yang akan datang. Nah, kalau begitu, yang bisa kita pahami dari sebuah pertanyaan yang muncul, apakah Lailatul Qadar itu turun hanya sekali atau setiap tahunnya? Dari ayat ini kita bisa pahami tanazzalul malaika, bahwa ternyata itu secara berkesinambungan, itu secara terus-menerus itu akan turun. Nah, mengenai kapan, ya Nabi hanya memberikan isyarat dalam sebuah hadis-hadisnya bahwa carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam yang ganjil setiap Ramadan. Jadi setiap Ramadan tiba cari di malam 21, 23, 25, 27, 29. Bahkan ada riwayat yang mengatakan sampai kepada malam terakhir ya, atau misalnya malam takbiran. Nah, itu masih besar kemungkinan terjadinya Lailatul Qadar. Nah, kemudian kita lihat berikutnya makna nuzulul Qur'ani fi Lailatul Qadar. Nah, makna nuzulul Qur'ani fi Lailatul Qadari ma'al ilmi bi annahu nuzul munajjaman muqassatan ala madda 23 sanatan. Annahu ibtada'a inzalihi Lailatul Qadari li anna ba'asahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat fi Ramadan. Nah, di sini dijelaskan bahwa salah satu makna turunnya Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar ini turun secara beransur-ansur. Ya. Jadi ada ulama yang membedakan antara kata nazzala dengan kata anzala. Ya, kalau nazzala itu turun secara beransur-ansur selama kurang lebih 23 tahun. Nah, tetapi kata anzala turun secara sekaligus. Kalau nazzala turun secara beransur-ansur. Ya, munajjaman. Nah, yang kurang lebih turun selama 23 tahun. Nah, ini adalah pertama kali Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Karena Nabi diangkat menjadi seorang Rasul pada bulan Ramadan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah ini berfirman,
Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Ya, kemudian didukung dengan surat Dukhan. Wa qala fi suratid Dukhan Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna munzirin. Dari apa namanya penjelasan ini kita bisa menggarisbawahi bahwa ternyata maknanya adalah pertama kali Al-Quran diturunkannya itu pada bulan Ramadan yang penuh berkah. Jadi mestinya ada apa istilahnya perbedaan pendapat ulama ketika kita mengatakan kapan pertama kali turunnya Al-Quran. Kalau umumnya di Indonesia itu kan selalu dirayakan pada tanggal 17 Ramadan. Padahal kalau kita mau berkaca kepada beberapa riwayat, itu ada kaitannya dengan malam Lailatul Qadar, di mana pertama kali diturunkannya Al-Quran. Nah, tetapi itu saya kira bukanlah terlalu sesuatu yang perlu kita persoalkan. Jadi intinya ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa ternyata turunnya Al-Quran itu pertama kali di malam Lailatul Qadar. Nah, adapun istilah keistimewaan daripada malam itu, nah malam itu atau malam Lailatul Qadar itu akan secara beransur-ansur, apa namanya? Saya ulang, bukan beransur ya, tetapi secara berkesinambungan itu akan terjadi setiap tahunnya. Dari mana kita tahu bahwa akan terjadi setiap tahunnya? Nah, itu antara lain bisa kita jadikan sebuah alasan penggunaan fi'il mudhari, ya, tanazzalul malaika. Jadi malaikat akan senantiasa turun. Ya, jadi bukan hanya di masa Nabi, termasuk yang masa-masa akan datang. Ketika datangnya bulan suci Ramadan, maka Nabi berpesan, carilah setiap malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil. Tetapi pesan saya, jangan buru malam ganjilnya, tetapi carilah malam Lailatul Qadar itu, kemuliaan Lailatul Qadar itu mulai dari Ramadan pertama sampai akhirnya. Sekira ini dulu kesempatan pada hari ini. Insyaallah di lain kesempatan kita akan lanjutkan kembali. Saya cukupkan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.